Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Windu Asli Wong Sragen. Untuk teman-teman aku dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam menjemput rezeki, serta lancar dalam semua hal. Salam sejahtera untuk teman-teman aku yang berbeda agama. Masih sangat dalam nuansa bahagia sekali ya teman-teman. Windu masih diberi kesempatan untuk nge-share dan belajar bareng sama teman-teman semuanya. Pastinya masih dalam pembahasan bahasa Kantonis. Nah, pada waktu kali ini Windu bakal belajar bahasa Kantonis bersama teman-teman semuanya tentang cara mudah berhitung dalam mengeja atau membaca angka. Kalau kemarin-kemarin kita sudah belajar berhitung angka-angka dan nominal-nominal, pada waktu kali ini kita bakal belajar tentang cara membaca angka. Kok cara membaca angka sih, Win? Iya. Nah, maksudnya di sini kita bakal menyatukan satu angka dengan angka yang lain. Itu kita baca misal ya, satuan, puluhan, ratusan, puluh ribuan, jutaan, dan lain-lainnya, serta atribut-atribut dalam angka seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kok sulit amat ini? Enggak. Nah, kenapa ya teman-teman? Karena dalam kegiatan atau aktivitas sehari-hari kita bakal menemui hitungan. Tidak hanya kita cara menghitung uang ataupun menghitung barang-barang ataupun menghitung yang lainnya, pasti kita bakal dikaitkan dengan angka-angka yang sangat tidak mungkin bisa kita hindari. Jadi berhitung itu bakal sangat penting banget, dan pengetahuan atau pembelajaran tentang berhitung itu kita harus paling tidak sedikit 20%, 30%, bahkan kalau bisa 50%, 50-50 kita menguasainya agar kita bisa lancar dalam bekerja ataupun lancar dalam kegiatan sehari-hari di negeri Hong Kong ini, pastinya dengan menggunakan bahasa Kantonis. Nah, langsung saja ya teman-teman, seperti apa sih Vin gitu ya. Langsung aja kita belajar bareng-bareng. Teman-teman sudah siap kah? Pastinya sudah siap dong. Dan selalu siap. Tapi jangan lupa semangat terlebih dahulu sebelum kita belajar. Dan berdoa tetap dalam hati. Semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Nah, satuan dalam bahasa Kantonis itu disebut dengan ko. Satu itu ko, satuan ko, satuan ko. Jadi ya teman-teman, kalau misal satu berarti kan satuan ya, yat ko, cuman satu dua yat ko. Kalau satuan ko, puluhan sab, puluhan sab, puluhan sab. Ratusan itu PAK, bukan Pak Bapak ya. Pak. Terus ribuan itu jin. Puluh ribuan itu disebut dengan eman. Diulangi sekali lagi, satuan itu ko, puluhan sab, ratusan pak, ribuan jin, dan puluh ribuan itu eman. Kenapa nggak ada jutaan win ya gitu ya? Karena memang dolar-dolar Hongkong itu ribuan itu sudah dalam realnya Indonesia Rupiah itu adalah sudah jutaan ya teman-teman. Nah, untuk atribut-atributnya tambah, penambahan itu adalah K, pengurangan itu adalah kam, perkalian itu adalah sing, pembagian itu adalah fen. Nah, di sini Windu bakal kasih contoh teman-teman dari satuan, terus puluhan,
ratusan ribuan serta puluh ribuan. Untuk yang pertama, satuan, yaitu berarti langsung kita menghitung angka dari 1, 2, 3, 4 seperti itu, teman-teman. Itu disebut dengan satuan sampai 9. Nah, berarti kalau satuan berarti cuman lihat I, sam, se, lo, cet, pa, kau. Itu adalah satuan nih teman-teman. Nah, kalau puluhan gimana Win? Nah, pastinya kalau puluhan kita bakal dari angka 10 sampai ke 99. Itu disebut dengan puluhan. Cara menghitungnya gimana gitu ya. Nah, kita mulai dari angka 12. Nah, 12. Kalau puluhan itu adalah sub ya teman-teman. Sub ya. Berarti kalau 12 itu terdiri dari angka 1 dan 2. 1 itu adalah puluhan dan 2 itu adalah satuan. Nah, berarti dibaca sub i, sub i. Karena satu puluhan ya, satu puluhan. Dari satu puluhan ditambah dengan ada 2 di angka di belakangnya ada satuan, berarti sub i. Kalau misal 15, nah Windows kasih penciplakan 5 itu adalah berarti berapa teman-teman? Masih di dalam satu puluhan. Iya bener, sub ya sub bener. Kalau 19 sub kau, dari satu puluhannya itu sub dan 9 itu adalah kau, berarti sub kau. Ya, kecep. Terus misal 23. Nah, 20 berarti kan 20-an ya teman-teman. 2 itu y, puluhan itu sub. Dan 3 itu adalah satuannya, berarti i sub i sub i. Dari angka 20-an i sub ditambah dengan 2 satuan y. 3 ditambah dengan 3 satuan berarti i sub sam, i sub sam. Kalau 26 berarti dari angka 20-an i sub ditambah dengan 6 belakangnya satuan berarti log, i sub log jadinya. Nah, kalau 30 gimana Win gitu ya, seterusnya gitu ya. 30 berarti kita ambil 3 kan sum ya teman-teman, dan puluhan adalah sub, berarti kan sum sub udah 0 cukup karena di belakangnya nggak ada angka satuan. Kalau ada angka satuan misal 35, berarti kan dari 30 sum sub ya, puluhan kan 3 kan sum, puluhan kan sub, berarti kan sum sub. Di belakangnya ada angka satuan 5, berarti kan sum sub sum sub. Lanjut lagi, misal angkanya adalah 41. Nah, 4 itu kan C, kan masih puluhan, 41 ya, 2 angka ya masih puluhan, berarti kan 41. C sub C, dari angka C adalah 4, sub adalah puluhannya, dan 1 itu adalah satuan di belakangnya, berarti C tambah sub tambah 1 berarti C sub ya, C sub ya. Terus misal 44, berarti kan dari angka 44 ya, dari angka C puluhan sub dan 4 satuannya C sub C 4 sub puluhannya C, berarti satuannya C sub C digabungkan. Nah, lanjut loncat ke lebih, yaitu 87 misalnya, 87 berarti kan 8 dari 8 ya,
8 itu pak. Masih dalam angka puluhan, sab. Nah, 87, 7 adalah satuan. Jat, satu doang. Jat, gak ada belakangnya penumpangan. Kayak bonceng aja ya. Gak ada penumpangan. Jadi kalau 87, 8 pa, puluhannya sab, 7-nya jat. Jadi pak sab jat. Pak sab jat. Kayak nama orang aja ya teman-teman. Nah, itu adalah untuk puluhannya. Terus lanjut kita melonjak ke ratusan. Misal ini kasih contoh 100 dulu. Berarti kan 1 leng-leng ya. Zi. Berarti ya pak. Dari angka 1 ditambah ratusan karena nolnya 2. Berarti ya pak. Kalau misal 135 dari angka 1 kan berarti teman-teman. 1 adalah ratusan, 3 adalah puluhan, dan 5 adalah satuan. Ingat ya, 135, 1 adalah ratusan, 3 adalah puluhan, dan 5 adalah satuan. Serasa belajar di SD ya teman-teman. Rindu aja bingung mau jelasin gimana, tapi gak apa-apa, perlahan-perlahan pasti kita bisa belajar bersama ya teman-teman. Minimal kita mengerti 50%. Nah, 135 diingat-ingat ya teman-teman, kalau tengah-tengah itu berarti kan kita memegangnya seperti itu. 135, 1 ratusan, 3 puluhan karena tengah, dan 5 adalah satuan. Berarti ya pak sam sab ya pak sam sab ya kan. Nah, itu adalah bahasa komplitnya ya teman-teman. Jika teman-teman sudah terbiasa di Hong Kong, itu nggak usah ya pak sam sab satu-satu ya, tapi cuman sa ya sam gitu bisa. Tapi untuk dasar pokok dasarnya kita harus tahu bagaimana kebenarannya gitu ya teman-teman. Jadi gimana teman-teman? Ya pak sam sab 135. Terus kasih contoh lagi 252. 252 berarti kan 200-an, 50 puluhan, 2-nya satuan. 200-an berapa? Dari angka 2i, dan ratusan adalah pak, berarti i pak. 50 puluhan sab, 2-nya i, jadi kita gabungkan menjadi i pak sab i pak sab i. Nah, kasih contoh lagi berapa teman-teman? 427, yang agak ribet ya. 427. Nah, dari 400-an, 20 puluhan, dan 7 adalah satuan. 4 berarti sepak, 40. 20 berarti isap, dan 7 adalah satuan, berarti tinggal di belakangnya jat. Kalau 427 berarti sepak jat sap. Kebalik, sepak isap jat. Sepak isap jat. Sepak 4 isap 20 jat, satuan jat. Nah, langsung lanjut aja ke satuan, misalnya 900. Nah, kalau 100 adalah yat pak, berarti kalau 900 berapa teman-teman? Ayo jawab, pasti bisa dong. Masa ngikutin penguji Windu sudah berkali-kali, masa belum bisa? Ya bener,
Kalau 900 adalah karena 9 itu adalah kau dan ratusan itu adalah pak, berarti kau pak ya, benar banget. Nah, menuju ke ribuan dalam bahasa Kantonisnya adalah jin. Bukan jin yang menakutkan itu dalam misteri itu ya teman-teman, tapi jin sama dengan bahasa Kantonisnya uang. Nah, uang itu bahasa Kantonisnya adalah jin juga. Jadi kalau 1000 berapa teman-teman? 1 adalah yat. Kalau ribuan berarti kan jin kan, berarti yat jin. Nah, udah banget kan. Windu kasih contoh misal 1351. Nah, banyak banget itu, pusing kan. 1351. 1000 ribuan, 300 ratusan, 50 puluhan, dan satunya adalah satuan 1000 yatjin sampa sap yat. Dari 1 adalah ribuan yatjin, 300 sampa sap puluhan 50, dan yat adalah satuan yatjin sampa sap yat. Yatjin sampa sap yat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, misal Windu kasih contoh lagi. Berapa teman-teman? 5245. Ini tulis dulu, ini apa? 5425. 5425. Dari angka 5 adalah ribuan, berarti jin 400 atau adalah ratusan, 400 ya, berarti sepa 50 puluhan 20 puluhan nisab, dan 5 adalah satuan. Berarti kalau 5425 berarti jin sepa isap. Jin sepa isap. Kayak gimana teman-teman? Mudah atau mau bang? Nah, biasanya teman-teman kalau puluhan ribuan itu karena nilai nominalnya tinggi, kita cukup tahu aja ya teman-teman, karena Windu sendiri penghitungannya juga kurang bagus, atau orang Hongkong pun juga, atau bosnya Windu juga itu kalau hitungan nolnya banyak itu juga puyeng. Nah, kebanyakan kalau kita itu karena gajinya cuma sampai ribuan, jadi kita pasnya adalah sampai di ribuan, tapi tidak memungkinkan kalau kita juga bisa belajar dengan puluh ribuan, yaitu etman. Kalau 10.000 itu ya, dari angka 1 nolnya 4 kan 10 ribuan, 10 puluhan ribu ya, man itu ya, berarti sabman. Kalau 20 nolnya 3 berarti isapman. Kalau 30 nolnya 3 itu adalah samsapman. Nah, misal kalau 10.000 misal 13.420. 13.420 berarti sapman sejin sepak isap. Dari 10.000 sapman 4.000, dari 10 puluhan ribu sapman 4.000-nya adalah sejin, terus
tiganya adalah samjin, terus empatnya adalah sepak, duanya adalah hisap, dan lengnya adalah leng. Berarti sapman samjin sepak hisap. Nah, lumayan sulit juga ya teman-teman. Tapi ya angka-angka di atas 10.000 itu jarang banget kita gunakan sehari-hari. Biasanya kalau kita gunakan sehari-hari itu cuman puluhan, ratusan, sampai ribuan. Nah, ribuan pun kita juga jarang menggunakannya, karena memang kalau kita dikasih uang belanja itu kisaran adalah ratusan, cuma itu pakai pakman seperti itu ya teman-teman. Kalau misal kita mau belanja ataupun membeli apapun itu cuman rata-rata itu hanya diberi puluhan serta ratusan doang. Nah, seperti itu teman-teman cara membaca angka dalam satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan puluhan ribu. Kalau untuk atribut-atribut pembagian, penambahan, pengurangan, dan perkalian itu so simple banget, dan mungkin secara berjalan kita bakal bahas ya teman-teman, karena memang pembahasannya perkalian atribut-atribut itu bakal luas sekali juga. Ya, sedikit-sedikit kita bisa belajar bareng dan membahas tentang pembelajaran bahasa Kantonis ya. Nah, Windu berharap bisa bermanfaat untuk teman-teman para pemula yang mau bekerja di Hong Kong ataupun teman-teman dimanapun kalian berada ya, semoga bisa bermanfaat. Sebenarnya Windu tuh bahasa Kantonisnya juga 50-50 ya teman-teman, tapi tidak ada salahnya kalau kita saling berbagi. Nah, dengan kita belajar bareng dan share bareng, jika mungkin ada mbak-mbak yang sudah lama di Hong Kong dan lebih bahasa Kantonisnya di atas Windu, apabila Windu adalah penyampaian bahasa Kantonis ada salah ataupun kesalahan, Windu mohon diingatkan juga. Nah, spesial banget untuk para pemula ya yang masih berada di Indonesia maupun yang di pabrik, astagfirullahaladzim, yang di PT maupun di stay di rumah, tetap selalu terus semangat dan tetap semangat ya teman-teman. Kalian pasti bisa ya, semakin rajin belajar bahasa Kantonis supaya setelah kalian sampai di Hong Kong, kalian bisa berkomunikasi secara enjoy dan secara enak terhadap majikan dan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, di sini kita itu ya jangan menyerah terlebih dahulu sebelum kita bisa berjuang ya. Dimana perjuangan itu ya kita lakukan dan kita coba. Seperti itu ada kata-kata bagus bahwa cobalah. Kata-kata ini Windu temukan dikala Windu sangat-sangat down dan sangat-sangat down sekali, nggak bisa berpikir ya, ataupun Windu, kata-kata ini merupakan kata-kata penyemangat Windu juga. Nah, ya cobalah. Ketika kalian sudah mencoba, kalian baru bisa berkata kalian bakal berjuang ataupun menyerah. Ketika kalian mencoba dan kalian mengetahui bahwa sesuatu itu cocok dengan prinsip kalian ataupun cocok dengan angan-angan kalian ataupun keinginan kalian, dan kalian bakal berjuang untuk mendapatkannya. Tapi ketika kalian sudah mencoba dan ternyata itu memang bukan karakteristik ataupun bukan sesuai dengan prinsip kalian, maka disitulah akan ada kata-kata menyerah. Jadi nggak ada salahnya kalau kita selalu mencoba terlebih dahulu. Ketika kita mencoba dan mencoba berusaha untuk selalu berusaha memaksimalkan apa yang kita inginkan, pasti kita akan mencapai puncak yang disebut dengan kebahagiaan ataupun kebanggaan tersendiri.
Nah, kebahagiaan ataupun kebanggaan tersebut tidak hanya dinilai dengan materi saja, tapi dinilai dengan kepuasan karena hati kita dan keinginan kita maupun perasaan kita melakukan sesuatu ikhlas ataupun melakukan sesuatu yang mungkin baik untuk orang lain dan bermanfaat untuk orang lain. Itu adalah merupakan kepuasan tersendiri bagi setiap orang. Ya cukup sekian teman-teman. Next time kita bakal bahas dalam masih tema-tema berhitung ya, tema-tema berhitung lagi agar kita bisa lancar dalam hitungan ya, minimal sedikit-sedikit ya masalah. Dan cukup sekian dari Windy teman-teman. Apabila ada salah kata Windy mohon maaf. Tanpa kalian Windy bukan apa-apa, dan kalianlah yang luar biasa. Selalu semangat, terus semangat, dan tetap semangat. Sekian dari Windy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.